Ini udah waktunya kita go global. Ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa. You have to challenge yourself juga kalau you have a dreams gitu. Percaya bahwa kamu punya faith bahwa you can do it. And then after that of course make it happen. Banyak orang yang mendukung tapi lebih banyak yang underestimate. Atau nunggu salahnya. Atau nunggu salahnya. Halo guys, ketemu lagi di episode Nahan Datanya yang sangat spesial kali ini. Karena agak grogi nih gue. Jadi ada dua orang spesial yang bersinar di panggung dunia dengan profesi yang mungkin agak berbeda, tapi suatu kebanggaan saya seorang rakyat jelata bisa mewawancarai bertemu dengan dua orang luar biasa ini. Bapak Erick Thohir. Wow, suatu kehormatan. Mas Menteri, saya boleh manggil Mas Men? Boleh, izin dulu nih, kalau nggak dimarahin ntar. Oke, itu bintang tamu luar biasa yang pertama. Yang kedua, ini seorang kebanggaan dari Indonesia. Artis Indonesia yang go international sudah lama dengan karya-karya yang sangat luar biasa. Agnes Mo! Thank you, Gimana, Mas Manda? Baik. Dari tadi aku ngelihat sepatunya naksir loh. Oh, Mas Men. Kita ini grogi karena karya di sini. Ayo jujur. Iya juga sih. Sama Mas Men juga sih kalau gue. Mas Men, aset bangsa Mas Men. Iyalah. Ya kan, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat bintang tamu kita. Dua orang ini, satu kehormatan. Ini dua orang hebat di depan gue ini adalah orang-orang yang bersinar di panggung dunia, gitu. Kalau boleh nanya nih, namanya Nada Tanya programnya soalnya, nanya-nanya mulu pasti. Kalau dilihat dari perjalanan panjang untuk di panggung dunia, apa 3 kata yang terucap dari Mas Men dulu mungkin? Ya, kalau saya sendiri nggak tahu Agnes ya. Saya tentu terima kasih kepada Allah lah, ya, karena tidak mungkin. Kadang-kadang kita tuh kan garis tangan kita nggak tahu, perjalanan hidup kita nggak tahu. Dan Allah yang kadang-kadang memberikan jalan aja. Yang kedua tentu keluarga. Karena at the end biasanya di titik-titik tertentu ketika kita lagi jatuh ataupun kita lagi nggak percaya diri dan lain-lain, biasanya keluarga yang menjadi tumpuan utama. Dan mereka yang biasanya selalu ada di situ. Yang terakhir Indonesia. Ya, karena tentu ya kalau saya kan entrepreneur, cari makannya awalnya di Indonesia. Jadi nggak mungkin saya punya uang kalau nggak ya karena Indonesia gitu. Kalau lahir di tempat lain nggak tahu lagi garis tangannya. Jadi ya saya terima kasih kepada Indonesia dengan segala keunikannya. Saya melihat contoh di konteksnya saya, kita punya jumlah penduduk yang luar biasa. Apakah yang suka musik, apakah yang suka olahraga, apakah yang sekarang terkenal di internet ini, saya rasa kita cukup mempunyai dominasi sendiri. Tinggal bagaimana kita mengeksplornya supaya ini bisa jadi real asset yang sekarang ini masih belum keraba. Jadi saya itu 3 sih. Ya, ini contohnya sebelah kita ini, aset. Kalau dari Agnes apa? Kira-kira? Mungkin bukan 3 kata ya, karena kalau 3 kata tuh kayaknya terlalu singkat buat sum up the whole proses atau journey ya dari our international. Kayaknya 3 words tuh kayaknya nggak kurang merepresentasi gitu ya. Tapi mungkin lebih ke apa ya, 3 kalimat kali ya. Jadi 3-nya tetap gitu. Tapi kalimat yang pertama, dream, believe, make it happen. So kalau itu dari dulu kayak my saying atau my principle tuh selalu itu. Karena orang tuh banyak yang berpikir bahwa
yang making it happen yang mudah, tapi sebenarnya enggak. The believingnya yang sebenarnya susah. Dreamnya gratis, ya kan? Tapi kadang-kadang karena orang udah saking misalnya mungkin mereka hidup di lingkungan yang lebih pesimis, yang lebih skeptikal, pada akhirnya mereka bahkan nggak punya kemampuan untuk dream lagi. Jadi saya selalu harus ingetin orang bahwa dream itu gratis. So do that as much as possible. Tapi habis dream harus ada the most important part. Sebenarnya buat saya bukan hanya the making it happen, tapi the believing. Gitu, jadi percaya bahwa kamu punya faith bahwa you can do it, and then after that of course make it happen. Kemudian kalimat ya atau poin yang kedua adalah educational atau inspiring, karena buat saya proses itu yang lebih penting daripada garis finishnya. That's for me. Prosesnya atau journey-nya itu more important than the finish line. And then of course persistence. Itu buat saya, that's my key. Sampai pada akhirnya terus punya bensin gitu loh. Sampai karena saat ini. Seorang Agnes Mo sudah mempraktekkan itu. Iya. Membuktikan itu. Lumayan lama loh Mas Nanda, dari umur 6 tahun. Asli. Itu dia. Oh my God. Itu nanti kita bahas. Nah Mas Men, by the way dari tahun 2013 juga luar biasa nih prestasinya. Ini Mas Men ini udah menjadi tokoh, bukan soal jadi pejabat negara aja nih sekarang nih, tapi dari dulu nih ya, dari 2013 jadi owner juga, chairman di Inter Milan. Pertama tuh salah satu klub raksasa di dunia ya kalau nggak salah gitu ya kan, dan sport bisnis juga masih jarang lah digeluti sama pebisnis Indonesia. Why? Ada cerita apa di balik itu? Saya rasa sama Agnes ya, kita punya mimpi-mimpi, tetapi kan yang Agnes bilang juga mimpi itu kalau sekedar mimpi ya nggak dijalanin ya mimpi aja. Nah kebetulan memang saya senang media, saya senang sport, dan waktu itu saya tertantang. Saya sebenarnya ingin bangun sportnya dari Indonesia, cuman kan ekosistemnya belum siap. Betul. Di mana di dunia olahraga di Indonesia itu kan income TV belum menjadi utama, tetapi lebih banyak dari sponsor, dari tiketing. Kalau di Eropa, Amerika justru mayoritas income dari sebuah klub olahraga atau liga atau apa itu dari televisi. Nah karena itu ya saya coba memberanikan diri. Waktu itu pertama invest di 76ers, itu klub NBA di Philadelphia. Tapi masih minoritas karena mau belajar. Di situ saya coba datang ke kayak seminar-seminar di Aspen, owner klub-klub ada di situ, terus saya dengerin mereka sharing, lalu saya ngeberaniin diri waktu itu, namanya businessman kan, kita flip yang basket, kan minoritas, dapat uang sekian, kita beli yang mayoritas DC United waktu itu, jadi yang awalnya 11% terus punya DC United 73% kalau nggak salah. Nah dari situ keterusan, akhirnya ke Inter Milan, ya seperti itulah perjalanan. Karena ngeliat memang ekosistemnya belum siap. Nah itu yang kita lakukan ya karena mimpi dan tentu ada perhitungan bisnis. Ya memang akhirnya olahraganya yang besar mulai dari sana itu. Jadi ya mungkin ya kembali you have to challenge yourself juga kalau you have a dreams gitu. Nggak hanya mimpi-mimpi aja. Betul. Ada kemiripan ini dorong. Jadi emang ada spirit di situ, ada dreams, ada action ya. Iya dong. Keren. Terus balik lagi ke Agnesnya. Lebih dari 194 awards yang berhasil dimiliki oleh Agnes Mo. Wow, Nes. Dari mulai penghargaan Shorty Awards di tahun 2012 dengan ngalahin Justin Bieber, wow. Sampai menang Social Star Award di iHeartRadio Music Awards 2019. Dan terus masuk nominasi terus di 2021. Also Agnes Mo berhasil menjadi the first Southeast Asian artist yang menembus US Radio Billboard Charts pada kategori Urban dan Rhythmics. Gokil, Mas. Gokil sih. Ya Mas Men, gokil sih, aset bangsa banget nih, ya kan?
speechless. Speechless. Kalau ngelihat speechless kan. Gila ya kan, bukan kaleng-kaleng ini ya kan. Dari semua pencapaian tersebut, Nes, apa yang paling sulit, awkward, apa yang paling susah? Mungkin gini ya, kalau buat orang-orang yang kayak Pak Erick Thohir kan udah, kalau saya ngeliat udah jadi bukan cuma tokoh ya, tapi tokoh dan selebriti gitu kan. Jadi semua gerak-geriknya tuh udah dilihat orang gitu kan, dilihat orang ya kan. Jadi buat orang-orang yang menurut saya ada di posisi seperti kami yang dimana kalau orang lain punya privilege untuk making mistakes tanpa orang lain tahu. Orang punya bisa make mistakes itu dan itu hidden gitu kan. Tapi kalau kita pada saat lagi proses belajar, sama seperti tadi Pak Erick ngomong dia belajar dari yang berapa persen terus jadi 70%, kemudian jadi owner Inter Milan dan lain sebagainya, itu kan proses, right? Kalau orang lain mungkin prosesnya nggak kelihatan. Sementara kalau kita pada saat kita belum jadi apa-apa atau mungkin masih bagian kecil dari ekosistem yang besar, itu semua udah ngeliat. Dan itu sebenarnya susah. Kenapa? Karena banyak orang yang mendukung tapi lebih banyak yang underestimate. Atau nunggu salahnya. Atau nunggu salahnya. Nah itu nunggu salahnya. Dan itu the hardest pada saat lagi proses itu, di mana kita harus tetap being real to apa yang kita mimpikan, goal kita, being real to that. Tapi di satu sisi biar gimana namanya manusia ya, ada kadang-kadang kita kepengen divalidasi sama orang ya kan. Nah itu kalau diomongin orang, wah ini mah lu apaan lu ini, aduh ya ampun, kayak waktu itu dulu dari 2009-2010 saya pertama kali ditawarin ke Amerika itu jadi cuman co-host dari Red Carpet of American Music Awards. Yang pertama kali orang banyak ngomongin adalah ya elah cuman red carpet. Oh iya. Karena itu yang buat mereka, buat mereka itu cuman ya kan. Prestis banget sebenarnya ya. Makanya kenapa habis itu pada saat lagi sekarang saya bisa mencoba untuk menginspirasi atau mungkin share experience bahwa dari awalnya saya cuman co-host di red carpet, kemudian jadi jalan dan diundang di red carpet, dan kemudian menang di red carpet. Wow. Itu susahnya, the naysayers. Iya. Gila prosesnya itu, Nas. Orang nggak banyak tahu kan. Itu orang yang kita nangisnya. Aduh ini susahnya. Mas Ben juga gitu tadi kan. Saya rasa kembali kita harus apresiasi ya apa yang dilakukan Agnes ataupun figur-figur yang lain, bahwa mereka bisa men-challenge dirinya untuk breakthrough. Dan saya melihat ini harus terus, karena apalagi kalau kita lihat, apalagi negara kita nih marketnya besar, ekonominya sekarang udah masuk G20. Nah, ke depan kita juga perlulah sesuatu yang baru, dan saya sih cukup bullish. Ya, saya melihat yang namanya kultural kita ya atau culture kita ini sesuatu yang bisa ke depan menjadi drive a new economy gitu. Nah ini dan marketnya sendiri kan makin mudah. Jadi ya tinggal bagaimana kita sama-sama tadi yang kita sepakati, kita nih jangan jadi bangsa yang istilahnya justru menarik bangsa kita sendiri untuk jatuh gitu. Tapi kita mesti rubah paradigma kita, justru kita menjadi bangsa yang optimis, yang saling mendukung, ya, yang bisa juga mempush negara kita beyond the expectation. Ini udah waktunya kita go global, ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan kita bisa. Dan kita sudah mulai sekarang, terima kasih sama Bapak Presiden, bagaimana sekarang beliau mempush juga banyak sekali produk-produk kita mulai go global. Walaupun masih terbatas hari ini di sumber daya alam. Tapi sumber daya alamnya nggak bisa sekarang raw material. Ya, sudah harus proses. Dan akhirnya ya ini yang kalau kita lihat bagaimana
income kita sebagai negara kan mulai tumbuh lagi sekarang. Dikala COVID loh. Nah, tapi di sisi lain kita harus cari new income. Apa? Tadi kekuatannya people to people yang kita harapkan ini bisa menjadi sesuatu movement ke depannya gitu. Siap, keren. Ini visioner ini, ya kan? Beda sendiri ini yang satu ini. Nggak mikirin cuman bidang di kementeriannya aja, mikirinnya udah lebih besar lagi. Out of the box. Nes. Yeah. Tadi ngobrol tentang tadi Nes ya, perjalanan, proses. Ada yang menarik, gue melihat di salah satu quotes lu sih, gue suka dari motivation ya. Itu adalah, success doesn't depend on what you say to, but it depends on what you say no to. Ini jadi salah satu prinsip lo dalam bekerja juga, bukankah gitu? Dan gue juga nonton di podcastnya Daniel tuh, lu sangat, lu bilang lu terlihat sangat profesional. Ada cerita apa di balik quotes ini, based on your experience atau apa gitu? Ya itu ya, maksudnya karena banyak sekali mungkin bukan cuma di dunia entertainment, tapi kan I can only speak on behalf of what I've done and what I've experienced ya. Orang itu kadang-kadang mikir bahwa gimana caranya bisa sukses itu adalah dengan kita sebanyak-banyaknya ngomong iya. Padahal sebenarnya the most important thing adalah yang dimana kamu ngomong enggak. Itu so important. Makanya waktu itu aku bilang success doesn't depend on what you say yes to, but it depends on what you say no to. No to itu maksudnya kayak contohnya ini hal kecil mungkin dari bidang entertainment gitu ya. Ada kesempatan saya mesti kalau misalnya mau diturutin nih contoh yang very simple-nya lah ya, yang lebih gampangnya, lebih shallow-nya istilahnya. Saya punya kesempatan buat setiap hari kerja. Secara income, lebih baik gitu dong, bener nggak? Setiap hari, pasti, ya kan? Pasti, tinggi, ya kan? Nggak apa-apa gitu kan? Tapi yang bikin saya bisa lari maraton adalah justru karena saya ngomong enggak sama kesempatan yang saya tiap hari harus kerja. I give myself untuk bilang no, saya nggak mau ikut acara itu, atau no, saya nggak ikut ini bukan karena saya nggak ada waktu, tapi saya perlu waktu untuk recharge myself, untuk saya bisa lari maraton, ya kan? Ini kan kita perjalanannya bukan sprint kan, gitu. Jadi that's one of the things. Terus udah gitu misalnya contoh waktu itu saya pernah punya cerita juga pada saat lagi di Amerika, saya harus ada promosi saya harus ada promote, dan memang kalau di Amerika, again ya maksudnya ini kan beda culture ya, kita beda culture, jadi kita nggak bisa ngomong culture ini, culture itu, tapi memang beda aja. Kalau di sana, di genre yang agak urban dan rhythmic, itu biasa untuk mereka promote lagu di club, promote lagu di even strip clubs. Buat mereka itu biasa. Itu biasa, ya yang penting lu dateng, lu nggak disuruh ngapa-ngapain, duduk aja, orang tahu lu dateng, mereka setel lagunya, lu pulang. And waktu itu, saya cuma disuruh datang 30 menit, dibayar misalnya $25,000 US, 30 minutes, $25,000, nggak ngapa-ngapain. Padahal gede tuh duitnya. Ya, for me it's like ngapain? Buat apa? Gitu. You know, karena ya maksud saya, cuman dapat segitu 30 menit, terus all the brand image yang saya bangun dari kecil rusak cuma dalam waktu for what? Iya kan? For what gitu. Nah, itu yang maksudnya yang makanya saya bilang sukses it, dan satu lagi, saya orang beriman ya kan. Saya punya Tuhan and kebetulan yang memang again saya nggak mau ngejudge orang-orang yang melakukan itu, buat saya that's their business, you know. Tapi kalau saya nggak bisa lakuin itu karena itu bertentangan sama my prinsip gitu loh, sama prinsipal saya. Jadi saya bilang sukses, kenapa saya bisa lama? Karena banyak yang saya harus ngomong enggak, walaupun menggiurkan. Itu. Keren. Ya itu ya. Pada gampang kan? Nggak banyak orang tahu, dan nggak semua orang entertainer juga punya mental seperti itu kan gitu. Nah nih Mas Men, balik lagi ke Mas Men nih. Ini karena ini dua orang ini unik nih, dua orang yang
levelnya Ada tuh udah gilanya, dunia, ada dunianya ada out of, Ada gila-gilanya. Iya, makanya ada persamaan kayak chemistry gitu, ada prinsip, ada prestasi yang luar biasa. Jadi suatu kehormatan ya bisa satu frame gini. Nah, ini Mas Men, di balik ke momen Asian Games 2018 ya. Seorang Erick Thohir itu menjadi fenomenal waktu itu. Ketika eventnya bukan cuma menjadi panggung Indonesia, tapi di mata dunia itu terangkat banget tuh Asian Games gitu, karena jadi kebanggaan kita semua akhirnya gitu. Itu ada cerita apa di balik itu Mas Ben? Kalau ceritanya kompleks bisa Kompleks 3 banget. jam. Yang paling ini deh, yang paling Tapi ini mungkin tak terlupakan atau tantangannya atau challenge. saya mau ambil apanya, key of suksesnya. Oke. Ya, karena saya rasa penting buat bangsa kita itu mesti bisa belajar dari sejarahnya. Ya, saya kemarin sempat ada kayak forum diskusi. Saya tertarik itu poinnya. Ketika Sultan Agung mau menyerang Batavia dan gagal waktu itu. Tapi bangsa kita nggak pernah belajar kenapa dia gagal. Apakah karena ininya, karena itunya. Nah, justru kenapa Asian Games saya pengen bawa karena ini sebuah sukses story, tetapi key of suksesnya apa? Satu, ini. Kalau kita mendapat tugas yang sangat berat, itu yang nomor satu, kita harus pastikan kita punya tim yang terbaik untuk menjalankan tugas itu. Bukan karena kita, tapi we have to make sure tim yang terbaik. Karena itu sejak awal saya mengambil tim terbaik yang ada di Indonesia. Ya, pada saat itu misalnya Wisnu Tama, dia harus meninggalkan kerjaannya. Ya, kita ajak juga waktu itu kan Mas Adi MS. Kita ajak juga waktu itu ya banyak koreografer, banyak desainer, musician. Di olahraganya yang sport, memang nggak kelihatan karena dia managing the sport gitu. Kita bawa semua. Dan dipastikan ini bukan karena kita, tapi untuk Indonesia kita build the best team. Itu satu. Yang kedua, tadi yang Agnes bicara, yang saya suka bicara, kita harus bisa meyakinkan intisari daripada Indonesia itu sendiri. Karena ini kan sebagai tontonan global. Nah, intisarinya apa? Ya kebudayaan kita itu harus dikasih lihat, ya bagaimana kita kasih lihat Bhinneka Tunggal Ika-nya, perjalanannya, tapi culture-nya, tapi di adaptation dengan mata global. Karena nggak mungkin kalau kita bikin sesuatu yang sangat Indonesia, ya mereka ya mungkin perlu waktu buat ngerti. Tapi kalau bagaimana kita bisa menjadi sebuah pertunjukan atau kita menjadi sebuah konten yang bisa di-accept, itu akan lebih mudah itu. Nah itu 1, 2. Dan ketiga, yang paling penting juga, selain tadi punya tim dan itu, yang ketiga juga penting bagaimana kita melibatkan the people itself, masyarakat. Karena nggak mungkin kalau kita bikin event olahraga, masyarakatnya sendiri nggak punya kebanggaan. Nonton males. Kalau hari itu benar-benar bagaimana kita bisa membangun pride-ness kita sebagai Indonesia, tiket sold out, merchandise ngantri jam-jaman sampai dimarahan. Itu sampai. Nah, jadi intinya apa? Sebenarnya kalau kita bisa membuat tim yang baik, ya, kita bisa memproduk yang baik, masyarakat Indonesia akan involve. Nah, akan involve. Nah, ini yang saya rasa kembali dari pelajaran Asian Games itu, kita harus melihat key of suksesnya, kita harus implement di bangsa kita sendiri. Dan ini yang kita harapkan juga tadi, apalagi sekarang the new generation is coming. Ya, ini menjadi, nah saya berharap bagaimana sekarang generasi muda kita juga kita challenge sekarang. Ya, jangan unicornnya dari luar negeri, unicornnya dari Indonesia. Ya, karena ini lokomotif baru di industri kita loh. Yep. Ya, dan itu it happens di banyak negara. Kalau kita lihat dulu yang kaya-kaya atau yang mendrive ekonomi itu dari sumber daya alam, dari ini, sekarang teknologi yang mendrive.
Ya, 10 perusahaan terbesar di dunia sekarang 7 teknologi. Nah, kita sekarang sudah punya 5 unicorn. Nah, kita harapkan kalau kita comparison dengan China yang 111 unicorn, di Amerika ada 200 berapa, masa kita nggak bisa punya 25? Nah, ini yang kita harus kembali, the new technology ini, apalagi ini eranya udah ke sana, nggak bisa terelakkan. Nah, kita harus percepat. Hilirisasi industri digital harus kita percepat. Tetapi, ya kita harus bangga dengan produk Indonesianya. Nah, ini yang kita coba push sekarang gitu. Ya, keren. Itu kan visionernya juga ya. Visioner. Mas Men ini yang unik juga nih. Tapi visi nggak cukup kalau nggak bisa diimplement. Nah, itu. Makanya tadi ada beberapa poin-poin itu yang penting. Awalnya katanya hati-hati loh, vaksinnya ada chipnya. Tuh. Ya, kan? Kan membawa nama Agnes Mo. Ini curcol dikit ya. Sampai sekarang everything is by myself. Oh ya? Semua. 1, 2, 3.